Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk dalam ibadah kita pada sore hari ini dalam ibadah PA, saya mengucapkan selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita akan memulaikan ibadah kita angkat pujian dalam buku Pesalu nomor 93, Gembala yang Pengasih. Gembalaku, gembala yang pengasih, Kaulah yang tahu hidupku sesat tersisih. Kau yang mencari hidupku, bawa pada kebenaran. Sungguh kau penyelamatku dari kebinasaan. Gembalaku, gembala yang penuh kasih, ingin aku bersamamu selamanya. Kau yang mencari hidupku, bawa pada kebenaran. Sungguh kau penyelamatku dari kebinasaan. Gembalaku, gembala yang penuh kasih, ingin aku bersamamu selamanya. Gembalaku, gembala yang pengasih, perhatianmu terhadapku tak berpamrih. Kau yang mencari hidupku, bawa pada kebenaran. Sungguh kau penyelamatku dari kebinasaan. Gembalaku, gembala yang penuh kasih, ingin aku bersamamu selamanya. Kau yang mencari hidupku, bawa pada kebenaran. Sungguh kau penyelamatku dari kebinasaan. Gembalaku, gembala yang penuh kasih, ingin aku bersamamu selamanya. Koplet yang ketiga. Gembalaku, kau yang telah mengorbankan genap hidupku, agar ku diselamatkan. Kau yang mencari
mencari hidupku, bawa dalam kebenaran. Sungguh kau penyelamatku dari kebinasaan. Gembalaku, gembala yang penuh kasih, ingin aku bersamamu selamanya. Sekali lagi kurnya. Kau yang mencari hidupku, bawa pada kebenaran. Sungguh kau penyelamatku dari kebinasaan. Gembalaku, gembala yang penuh kasih, ingin aku bersamamu selamanya. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama untuk kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya sungguh-sungguh kehidupan kita digembalakan dan tergembala oleh firman penggembalaan. Mari kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, kami mengakui kami yang sesat, kami yang sudah tersesat, tetapi Engkau yang mencari kami, untuk supaya kehidupan kami setelah ditemukan oleh Tuhan sebagai gembala yang agung, untuk supaya kehidupan kami ini boleh dididik, boleh digembalakan, sampai tergembala yang pada akhirnya kami sangat merindukan Tuhan untuk kehidupan kami pada akhirnya, untuk tinggal bersama-sama dengan Engkau yang ada gembala agung. Dan kami sungguh Tuhan kami berbahagia, sebab firman-Mu berkata di sana tidak ada air mata, sebab Engkau menghapuskan segala air mata, dari air mata yang sedang kami hadapi di hari-hari ini Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur, berterima kasih dari kehidupan kami, khususnya kami dari bangsa kafir ini, dan sekarang Engkau bawa kami untuk digembalakan oleh Tuhan. Marilah Tuhan lanjutkan penggembalaan-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami sungguh pada akhirnya mengalami suatu kebahagiaan tanpa tetesan air mata Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau membuka hati kami yang seluas-luasnya untuk supaya firman-Mu boleh kami terima dan boleh kami yakini, sampai pun boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, tolong berkemurahanlah kepada kami, untuk kami mampu menerima firman-Mu yang suci ini Tuhan. Urapi firman-Mu, urapi kami sekalian dalam pengurapan Roh Kudus-Mu yang suci. Namun demikian kami menyadari Tuhan, di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami yakin dan percaya Engkau pasti memberikan pertolongan yang ajaib kepada kami. Demikian pula kami tidak melupakan gereja-gereja yang lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Engkau juga memberkati kami dengan berkat yang dari Tuhan sendiri, mulai dari Bapak Gembala, sidang jemaat yang dipimpinnya Tuhan, untuk supaya sungguh-sungguh membawa jemaat-Mu dengan domba-dombanya Tuhan, untuk tergembala sampai suatu waktu juga kami bersama-sama digembalakan oleh satu gembala yang agung, untuk kami mengalami kebahagiaan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga tetap berserah diri kepada-Mu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni Tuhan.
Terima kasih Bapa kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau juga menolong, tetap memberikan kerinduan hati untuk anak-anak-Mu, untuk bisa beribadah, untuk bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih dudukkan mereka dengan baik untuk bisa mendengar dengan baik, supaya lewat pendengaran yang baik ini, maka juga akan memberkati kehidupan sidang jemaat-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain, terutama bisa mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, mulai dari hamba sampai kepada seluruh sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, saya mengucapkan selamat sore, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Lewat ibadah PA pada hari ini, tidak terasa kita sudah masuk pada bulan Agustus, sudah tanggal yang kelima ini. Ya, hari yang kelima di bulan Agustus, begitu cepatnya hari ini, ya tidak lama lagi kita akan juga 4 bulan, 5 bulan ke depan kita juga akan menghadapi perayaan Natal. Namun demikian kita tetap berdoa. Ya kita belum tahu kayak apa keadaannya, tetapi kalau hati kita tetap merindukan untuk kita bisa beribadah, untuk bisa melayani Tuhan, khususnya dalam perayaan Natal, kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan jua yang mengatur segala sesuatunya. Dan itu sebabnya kepada kita di hari-hari ini, satu yang terpenting di saat-saat kesulitan, kesusahan ya yang menimpa dunia ini, maka biarlah kita tetap bersikap, mengambil sikap yang positif. Kita justru kesempatan untuk kita bisa belajar kepada Tuhan sekalian, sehingga ketika kita belajar kepada Tuhan lewat firman Allah dalam penggembalaan ini, maka Tuhan yang akan memberitahukan segala sesuatu, apa-apa yang harus kita hadapi, apa-apa yang akan terjadi. Sesungguhnya semua sudah tertulis dalam firman Tuhan. Sebabnya kita perhatikan firman Tuhan dalam kandang penggembalaan kita, dalam firman penggembalaan ini, supaya dalam keadaan apapun juga kita tetap tergembala oleh firman penggembalaan. Mari kita akan lanjutkan dalam pemeriksaan kita, untuk kita tidak bosan-bosannya untuk belajar firman Tuhan, sebab inilah ya firman Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita, bahkan juga penghidupan kepada kita. Biar kita simak baik-baik, kita perhatikan semua dengan baik. Kita masih berada dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat-ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke 22 dan 23, yang merupakan mimpi yang keempat yang diterima oleh Yusuf untuk supaya kembali ke Israel, itu yang ketiga. Dan yang keempat, pada akhirnya Yusuf menetap di Galilea, yaitu di kota Nazaret. Inilah yang kita akan bahas kembali, untuk kita tidak bosan-bosannya dalam PA, ibadah PA semacam ini. Memang seperti ini, saya senang dengan penyampaian semacam ini. Harapan saya juga jemaat lewat gaya atau cara penyampaian semacam ini, selalu kita tidak pernah lupa, karena selalu diingatkan lewat kita mengulang firman Allah, untuk supaya kita bukan hanya kita selalu diingatkan, tapi kita juga melalui firman Allah yang diulang-ulang itu, bagaikan kita mencuci pakaian yang diucek, ya, dengan tangan diucek, bolak-balik sampai mengalami satu pakaian itu menjadi bersih, dan pakaian itu menjadi akhirnya ya menjadi indah. Itulah pakaian kehidupan kita. Ya, kalau kita selalu belajar mengulangi firman Allah, menegur, mengoreksi kita, menasihati kita, maka firman Allah itu sungguh-sungguh akan menyucikan kita, membuat kita menjadi benar di hadapan Tuhan, menjadi suci di hadapan Tuhan, sampai sewaktu-waktu kita bisa menjadi sempurna,
seperti Dia sempurna. Ini tujuan akhir kita. Sampai menjadi sempurna seperti Dia sempurna, dan kita bisa tinggal bersama-sama Tuhan. Ya, untuk selama-lamanya dalam penggembalaan. Ya, digembalakan. Anak domba Allah itu akan menggembalakan kita. Ya, dan kita dibawa oleh Gembala Agung itu kepada air yang tenang, air yang bersih, air yang jernih, saudaraku. Dan sungguh kita akan mengalami suatu kebahagiaan karena Tuhan telah menghapuskan segala air mata dari mata kita. Air mata ini yang di hari-hari ini masih selalu bertetesan. Ya, melalui apapun juga, entah itu masalah, entah itu persoalan yang kita hadapi, entah itu dalam penggembalaan, atau entah itu dalam pekerjaan, atau apapun juga, selalu tetesan air mata ini di hari-hari ini kita masih harus hadapi dan alami. Tapi biarlah lewat firman penggembalaan ini sekalian, maka tetesan air mata yang kita hadapi, kita alami ini, akan Tuhan rubah menjadi satu kebahagiaan. Bukan tangisan kesusahan, tetapi tangisan kebahagiaan. Dan pada akhirnya sungguh-sungguh air mata itu dihapuskan oleh Tuhan, dan kita mengalami satu kebahagiaan. Itu sebabnya untuk kita tidak bosan-bosannya untuk duduk, ya, bagaikan domba yang dibaringkan di atas rumput yang hijau ini, biar kita bisa merasakan, kita bisa menikmati nikmatnya, ya, sajian dari rumput yang hijau ini, yang Gembala Agung sediakan kepada kita. Mari kita akan kembali membaca dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Ya, tidak mengapa kita mengulang, tapi nanti kita akan berfokus pada ayat yang ke-23. Mimpi yang keempat dari Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-22 dan 23. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkeus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Jelas ini sudah kita bahas. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Tidak kembali ke Israel, ya, tetapi dia ke Galilea. Ayat 23. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Jadi ini nama kotanya jelas, Nazaret. Ya, setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ya, disebut orang Nazaret, sebab di Nazaret inilah Tuhan Yesus itu, ya, mulai dari bayi, mulai dari dia dilahirkan menjadi seorang anak, mungkin balita, kita belum tahu berapa lama di Mesir, tetapi dia masih kembali ke Israel pun masih sebagai anak, sebagai anak, dan menetap di Nazaret ini, dan di Nazaret inilah, sekalian, maka Tuhan Yesus ini ketika dia masih sebagai seorang anak dari Yusuf dan Maria, maka dia dibimbing, dibina, ya, sampai dia menjadi dewasa, dan pada saatnya memang Bapaknya yang di surga akan memanggil dia untuk memenuhi panggilannya, untuk mengerjakan pelayanan pendamaian dan pelayanan keselamatan untuk umat manusia semua. Ya, mungkin Nazaret ini, Nazaret ini kota yang kecil, kota yang tidak dikenal, bahkan ketika dia menjadi dewasa, tidak banyak mukjizat yang terjadi di Nazaret, di kampung halamannya sendiri. Sebab ada ayat mengatakan, ya, seorang nabi tidak dihormati di kampung halaman sendiri. Ya, jadi tidak banyak, tetapi juga ada mukjizat-mukjizat
yang dia kerjakan. Lalu juga ya kecilnya Nazaret ini, saudaraku, ya ketika pertemuan antara Tuhan Yesus dan Nathanael, saudaraku, dan saat itu Nathanael berbincang dengan Filipus, saudaraku, maka Nathanael mengatakan, ya apa yang bisa dihasilkan atau apa yang bisa ya yang dihasilkan dari kota Nazaret itu, apa yang baik dari kota Nazaret itu. Jadi kota Nazaret ini kota yang kecil, saudaraku, yang dianggap orang bukan sesuatu, bukan apa-apa, yaitu secara fisik mungkin seperti itu. Tetapi setelah kita nanti akan mengerti pengertian dari Nazaret ini, kita akan bisa membuka mata. Coba ini kita lihat dalam Injil bagaimana perkataan atau ucapan dari Nathanael ini. Dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama, saudara sekalian ya. Ya, ini murid-murid Yesus yang pertama, saudaraku ya. Ini ayat yang ke-45. Ya, ayat yang ke-45 dan seterusnya. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dan kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Jadi ini Alkitab dalam Injil Matius yang kita baca. Nazaret ini juga sudah disebutkan oleh nabi-nabi. Jadi disebutkan di sini yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Jadi bukan hanya mimpi yang diterima Yusuf, tapi Nazaret ini yang menjadi tujuan akhir daripada Yusuf ini untuk memberikan bimbingan binaan hingga dewasa ini, ternyata sudah dinubuatkan diceritakan, ya, disampaikan oleh nabi-nabi, ya, oleh nabi-nabi. Dan Filipus dia juga mengatakan, kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Mungkin menurut pemandangan Nathanael, ini kecil, atau mungkin ya Nazaret itu bukan sesuatu, tapi mengandung satu pengertian yang sangat dalam. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh Nathanael ini, ayat yang ke-40 ini. Ketika Nathanael mendengar apa yang diucapkan Filipus, maka apa komentar dari Nathanael? Ayat 46. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ini kita lihat. Ya, saya tidak akan membahas seterusnya, cuma saya ingin menunjukkan bahwa Nazaret ini bukan dianggap sebagai sesuatu. Ya, apa yang mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Artinya tidak ada sesuatu yang baik dari Nazaret. Ini perkataan Nathanael. Perkataan Nathanael. Tetapi Filipus sendiri mengatakan bahkan Nabi Musa dan nabi-nabi menubuatkan tentang hadirnya Yesus ini ya di kota Nazaret ini. Bagaimana Yesus ini dibimbing, dibina di Nazaret ini. Sampai pada akhirnya, sekalipun Nathanael mengatakan hal semacam itu, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nathanael, dari Nazaret, tetapi kenyataannya, justru di Nazaret inilah bagaimana Yesus ini dibina, dibimbing, digembalakan melalui Yusuf dan ibunya sampai menjadi dewasa. Ketika dia menjadi anak-anak, ketika dia umur 12 tahun, ketika dia sebagai anak remaja, anak muda sampai menjadi dewasa. Jadi kita ya mungkin bisa mengecilkan ini.
Nazaret ini. Ini juga demikian, saudara. Kemarin saya menunjukkan kepada kita, sekarang Nazaret ini, saudara, sekarang Nazaret ini ya menunjuk kepada kandang penggembalaan. Lah di hari-hari ini ya penggembalaan itu tidak dianggap sesuatu, saudara. Ya kalah dengan yang hebat-hebat itu, saudara. Penggembalaan ya direndahkan, diremehkan, saudara. Tapi tidak mengapa. Tidak mengapa buat kita kalau ada orang yang menganggap remeh, enteng, kecil itu. Ya gitu-gitu aja. Kalau firman penggembala ya gitu-gitu aja. Ya, sulit untuk bisa berkembang dan begini, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi yang pasti justru kita bisa melihat mulai dari contoh yang nyata, itulah Tuhan Yesus sendiri. Justru di kota Nazaret inilah Tuhan membentuk dalam kandang penggembalaan inilah. Kalau zaman dulu, Tuhan lewat Yusuf dan Maria, dia memberikan satu pembinaan kepada Yesus sebagai seorang anak saat itu, sampai menjadi dewasa. Kepada kita sekarang, justru di dalam kandang penggembalaan inilah, saudara sekalian, ya kita dibina, dibimbing mulai dari bayi, ya kalau kita bisa melihat mulai dari kehidupan kita masih bayi, ya kita tidak percaya Yesus sampai kita mengenal Yesus dan kita diselamatkan bagaikan bayi, sampai sempurna, sampai menjadi dewasa rohani, itu kita dibina, dibimbing di dalam kandang penggembalaan itu. Itu sebabnya sekali lagi jangan enteng, jangan anggap remeh. Ini soal penggembalaan ini. Supaya domba-domba itu, jemaat itu betul-betul akhirnya tergembala oleh firman penggembalaan. Saya akan memberikan contoh, ya. Ya, kenapa Yesus itu harus lahir di kandang, kok bukan di tempat yang lain? Ya, memang Alkitab mengatakan saat itu memang tidak ada tempat yang paling memungkinkan, yang paling saat itu siap adalah ya kandang itu. Nah, tadi saya mengatakan kalau Yesus itu lahir di kandang, ya, lahir di kandang ini bukan hanya menunjuk kepada kemiskinan, bukan menunjuk kepada kesederhanaan saja. Ya, memang itu juga bolehlah menunjuk kesederhanaan. Ya, untuk supaya kehidupan kita itu sederhana. Kandang itu nggak ada kandang mewah. Apapun bagusnya kandang ya bau, saudaraku. Ya, bau sebab di situ campur macam-macam, di situ tidur di situ. Ya, buang air kecil, air besar di situ yang namanya kandang, saudaraku. Ya, namanya kandang semacam itu. Bukan hanya menunjuk kemiskinan atau menunjuk kepada kesederhanaan. Tapi lebih dari itu, kalau Yesus itu lahir dalam kandang itu, maka Yesus ingin menunjukkan bahwa dia itu juga bagaikan domba yang telah lahir di dalam kandang. Bagaikan domba yang sudah lahir dalam kandang, jadi dia merasakan bagaimana dalam kandang itu. Ya, tetapi justru kalau Yesus itu dia dilahirkan di dalam kandang, justru menunjukkan kepada sistem penggembalaan itu sendiri. Untuk menunjukkan betapa pentingnya penggembalaan itu dalam setiap ibadah, setiap gereja, untuk supaya betul-betul setiap umat, setiap domba, setiap jemaat itu betul-betul akhirnya betul-betul dalam kandang penggembalaan. Sistem penggembalaan ini sangat-sangat dibutuhkan, diperlukan. Untuk supaya apa, saudaraku? Satu bagi kita, untuk supaya kehidupan jemaat
kehidupan domba-domba itu tergembala oleh seorang gembala yang dipercayakan oleh Tuhan. Yang kedua, untuk supaya domba-domba itu tidak beredar-edar untuk mencari jalannya sendiri. Kemarin saya sudah sebutkan kalau dalam kandang penggembalaan itu ada seorang gembala, maka tugasnya gembalalah yang akan menyediakan rumput yang hijau atau membawa ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak tergembala, ya, maka akan membuka kesempatan untuk kehidupan yang tidak tergembala, akan beredar-edar untuk mencari rumput. Yang dikhawatirkan tidak mendapatkan rumput yang hijau, tapi justru mendapatkan rumput yang liar, yang ujungnya dia tidak akan tergembala. Sebab dia terpisah dengan gembala. Kemarin saya mengatakan bahwa kebutuhan pokok dari domba itu atau seekor domba itu bukan rumput. Tapi justru kebutuhan pokok dari seekor domba atau domba-domba itu adalah gembala. Tujuannya untuk supaya betul-betul jemaat atau domba-domba itu tergembala dan terpelihara. Tidak beredar-edar. Tidak mencari jalannya sendiri. Ya. Tapi mungkin kita ngomong, nggak enak, di gembala itu nggak enak, firmannya itu-itu saja. Yang nggak luar biasa seperti tempat lain. Ya suasananya begitu-begitu saja. Nggak enak. Jadi enak, yang bebas saja lah. Di sana memang banyak, di luar sana banyak. Mungkin kita akan mendapatkan melihat rumput yang lebih hijau. Iya, tapi hati-hati. Hati-hati. Jangan kemudian kita mau beredar-edar dan maunya sendiri, saudara. Mau bebas-bebas saja. Dan ujungnya kita tidak pernah akan mendapatkan satu kebahagiaan. Raja Daud dalam tulisannya, dalam Injil, dalam Mazmur pasal 23, dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Dibaringkannya aku di rumput yang berumput hijau. Dan dibawanya aku ke air yang tenang. Tapi kita lihat, dalam Mazmur pasal 119, ayat yang terakhir, dia mengatakan, aku sesat seperti domba. Carilah hambamu ini. Ini Daud dalam tulisannya. Artinya apa? Daud juga mengakui, pernah merasakan di satu sisi, dia mengatakan, Tuhan itu adalah gembalaku. Tidak kekurangan aku. Tidak kata tidak kekurangan itu, semua terpenuhi, semua tercukupi. Karena kita menempatkan gembala. Karena Daud yang mengagungkan penggembalaan itu. Yang mengagungkan penggembalaan itu. Tetapi kita bisa melihat dalam tulisannya, dalam Mazmur 119 ayat 157 kalau tidak salah, atau kita baca, kita baca lebih baik. 176, bukan 157. Mazmur 119, ayat yang 176. Dia mengatakan, aku sesat seperti domba yang hilang. Nah, kita lihat. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini. Ini domba yang menyadari. Domba yang menyadari, sudah sesat, sudah hilang,
Tapi dia masih merindukan kepada gembala. Merindukan kepada gembala yang agung. Merindukan air yang tenang, rumput yang hijau. Sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Ada firman. Firman Allah ada, tidak pernah dia lupakan. Tapi dia tidak tergembala. Sebab dia mengatakan, aku sesat seperti domba yang hilang. Dia mengaku di hadapan Tuhan. Coba kita untuk diri kita sekarang ini. Biar pengakuan dari Daud ini juga, yang dituliskan oleh Daud ini, juga mengena pada kita. Kalau betul seperti apa yang diucapkan Daud ini dalam kita, biar kita juga mengaku di hadapan Tuhan. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini. Ini kerinduan untuk dia kembali kepada penggembalaan yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Jangan coba-coba kita keluar dari kandang penggembalaan, dari firman penggembalaan. Daud, dia bisa menulis sesat seperti domba yang hilang. Ya, mungkin kita mengalah. Kan masih ada firman Allah. Firman Allah kan bisa dibaca, didengar di mana. Iya. Tapi dia mengatakan sebab perintah-perintah tidak kulupakan. Benar tidak dilupakan. Tapi dia tidak tergembala. Apa artinya? Kalau kita tidak tergembala. Yang akhirnya kita menjadi sesat seperti domba yang hilang. Biar ini menjadi koreksi buat kita. Kenapa? Tadi saya mengatakan bahwa kandang penggembalaan penting. Kenapa Tuhan Yesus itu harus dilahirkan dalam kandang untuk memberi contoh kepada kita. Baikkan anak domba yang dilahirkan dia dalam kandang. Untuk supaya dia juga terpelihara. Dia juga digembalakan dalam kandang itu untuk memberikan contoh kepada kita ketika dia tampil sebagai seorang gembala. Maka gembala yang ada pengalaman secara pribadi yang juga pernah digembalakan dalam firman penggembalaan. Itu sebabnya Rasul Petrus juga mengingatkan kepada kita. Mengingatkan kepada kita dalam tulisannya. Yang pertama, 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ke-25. Ya. Kalau Raja Daud dia menuliskan, dia mengakui bahwa dia sesat seperti domba yang hilang. Maka Rasul Petrus ini, ya, dia satu-satunya rasul yang dipercayakan untuk gembalakanlah domba-dombaku sampai 3 kali. Tuhan mengatakan, yang mempercayakan penggembalaan ini kepada Petrus, Rabu. Maka dalam tulisannya ini, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 25. Ya. Ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Ini menunjukkan kepada kita. Coba siapapun kita. Ya mungkin sudah menjadi gembala sekalipun. Tapi Alkitab mengatakan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Apalagi kita ini. Ya domba-domba dari bangsa lain, dari kandang lain. Domba-domba dari bangsa kafir. Kamu. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ini bagaikan Daud. Ya, carilah hambamu ini. Yang sesat seperti domba dan yang hilang. Ya. Dan ini dikatakan, ya, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi kepada kita, ini luar biasa. Kita bersyukur, berterima kasih. Ya, kalau dalam firman penggembalaan ini, dalam penggembalaan ini,
Dan Tuhan sajikan firman penggembalaan untuk kita semua. Kita harus berterima kasih. Daud dia menulis sendiri. Dan Petrus juga mengingatkan kembali, kamu itu sesat seperti domba. Ya, coba kita ingat ketika kita tersesat mencari jalannya sendiri. Apa yang kita alami? Kesusahan apa? Kesusahan apa yang kita alami? Banyak kesusahan, banyak hal-hal yang membuat kita menjadi susah dan sedih, tetesan air mata yang begitu banyak yang kita alami. Tapi Tuhan sudah mengingatkan kita, tetapi sekarang kamu telah kembali. Ya sudah kembali. Kita sudah berada di dalam kandang penggembalaan. Tujuannya tadi saya mengatakan untuk supaya domba-domba itu terpelihara. Supaya domba-domba tidak beredar-edar. Sebab apa? Beredar-edar ini sistem dunia. Dan dunia tidak senang. Dan dunia tidak senang dengan penggembalaan itu, tidak senang. Sistem dunia ibadah, sistem dunia ini yang hanya mengejar kemakmuran dan hiburan. Jadi ibadah sistem dunia ini yang dikejar itu hanya kemakmuran dan hiburan. Dia anggapnya ibadah itu hanya ya sebagai hiburan karena di rumah sedih, susah, jadi ke gereja supaya senang. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu, bukan mengejar kemakmuran untuk hanya kita ke gereja supaya kita diberkati menjadi kaya. Bagi Tuhan apa sulitnya untuk melakukan itu? Tetapi juga ingat, setan pun juga bisa membuat kita menjadi kaya. Ketika Tuhan Yesus dibawa ke atas gunung yang tinggi, diperlihatkan dunia dan segala isinya. Kalau kamu menyembah aku, kalau kamu mau dengan sistemku, maka dunia ini akan kuberikan kepadamu. Dia lupa, dia bukan siapa-siapa setan itu. Dia salah berkata-kata kepada siapa? Pada Yesus adalah wujudnya Allah yang menciptakan isi dunia ini. Tapi langsung dibestrap dengan Tuhan. Nyai ego iblis. Sebenarnya Tuhan Allahmu. Dan pergi. Dan pergi. Setan itu meninggalkan Tuhan Yesus. Mengalami kemenangan. Kenapa? Karena Yesus sudah dilatih. Dia tidak silau. Tidak silau dengan harta benda yang diperlihatkan itu. Sebab ingat tadi saya mengatakan, kenapa Yesus dilahirkan di kandang? Bukan di tempat yang mewah. Apa sulitnya bapaknya itu ya membawa Yesus ke tempat yang paling indah, yang paling luar biasa. Dia dilahirkan. Kenapa mesti di kandang? Itu sebabnya ketika setan itu membawa di atas gunung, dia tidak menjadi silo. Tidak. Iya, tidak. Sebab dia tahu. Dia tahu betul. Ya, dari mana dia? Sebagai anak, mulai dari sebagai anak dia dilahirkan. Dan di mana dia dibina? Dia di Nazaret. Di kandang penggembalaan itu. Bukan menunjuk kemiskinan. Bukan menunjuk kesederhanaan, tapi justru ingin menunjukkan sistem penggembalaan untuk supaya domba-domba itu tidak beredar-edar. Dunia jelas tidak senang. Tidak senang dengan sistem penggembalaan. Saya akan memberikan contoh. Memberikan contoh ketika saudara-saudara Yusuf bertemu dengan Yusuf di Mesir. Nanti saya juga akan menunjukkan contoh kehidupan yang tergembala itu kayak apa. Ketika terjadi pertemuan, beberapa kali pertemuan, tetapi pertemuan saat itu, ya pertemuan antara 10 saudara Yusuf
yang dia datang ke Mesir. Dan saat itu Yusuf masih dia menyamarkan dirinya. Dia belum menyatakan dirinya ada sebagai Yusuf, adik saudaranya. Ya, berapa pertemuan, tapi pada akhirnya juga Yusuf tidak bisa tahan dengan keadaan yang semacam itu. Sekalipun jelas bahwa Yusuf ini pernah tersakiti, bahkan disakiti oleh saudara-saudaranya ini. Tapi pada akhirnya Yusuf dia menyatakan dirinya, akulah Yusuf yang kau jual itu kepada orang Mesir. Ya, puji Tuhan. Tapi janganlah kamu menjadi takut dan risau karena itu. Mari mendekatlah kepadaku. Ayat mengatakan, begitu luar biasa kehidupan ini, kehidupan Yusuf ini. Ya, kehidupan Yusuf ini. Dan saat itu setelah dia bincang-bincang menyatakan dirinya adalah sebagai Yusuf satu. Dan dia mengatakan, bagaimana Bapak? Apakah Bapak masih hidup? Dia bincang-bincang dan setelah itu satu. Maka Yusuf menyatakan kepada saudara-saudaranya, segera ya pulanglah dan bawa Bapak. Ya. Dan Yusuf sudah mempersiapkan tempat yang khusus, bukan di tempat pada umumnya orang Mesir itu berada. Maka Tuhan memilihkan satu tempat yang bagus, yang baik, yang cocok untuk penggembalaan, untuk binatang ternak yang dia bawa suatu nanti, yaitu di Goshen. Ya, di tempat yaitu di Goshen. Tempat yang sangat baik, saudaraku. Yang juga itu Alkitab mengatakan juga atas persetujuan dari Fir'aun. Dan bukan hanya di situ, bukan hanya di situ, ketika dia sudah menunjukkan tempat di Goshen ini, maka juga Yusuf dia berpesan kepada saudara-saudaranya, nanti kalau saja Fir'aun bertanya, katakan kami ini ada gembala-gembala ternak, gembala kambing domba. Ya. Kenapa, saudara sekalian? Sebab Fir'aun dan orang Mesir itu tidak suka dengan yang namanya gembala, yang namanya orang yang menggembala itu tidak suka. Ya, supaya sekaligus kamu diizinkan tinggal di Goshen ini. Atau kita baca, saudaraku. Coba kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-45. Ya. Pasal yang ke-45, ya. Kejadian pasal yang ke-45, kita akan baca beberapa di sana. Ya, nanti saudara bisa baca mulai ayat yang pertama, ayat pasal 45. Ya, tapi kita akan membaca, aku membaca loncat aja. Ya, mulai dari pertemuan Yusuf dengan saudaranya. Ayat yang ketiga dari pasal 45, Kejadian. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara sekalian, ini Yusuf. Siapa Yusuf ini? Saya akan menunjukkan nanti, ini lanjutannya, saudara. Ada kehidupan yang tergembala. Mulai ketika dia bersama ayahnya, ya bersama Yakub, suatu ayahnya, dia tergembala oleh ayahnya. Saudara sekalian, ini Yusuf ini. Sekalipun dalam perjalanan hidupnya dia, yang penuh dengan mimpi itu, saudara.
Justru karena mimpi-mimpi itu, Yusuf harus dijual oleh saudaranya kepada orang Mesir. Ini saudaraku ya. Sekarang kita loncat ayat yang ke-10. Nanti saudara bisa baca semua. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba, dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Jadi kita lihat, kehidupan yang tergembala itu, yang digembala dan tergembala itu, akhirnya dia bisa menggembalakan, bisa memelihara. Engkau akan tinggal di Goshen dan akan dekat kepadaku. Ini penting. Engkau serta anak-anak cucu, kambing domba, dan lembu sapimu, dan segala milik. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. 5 tahun ke depan, berarti tahun yang kedua. Nah, tahun yang kedua yang harus dihadapi oleh kelaparan di Mesir itu, termasuk juga orang-orang Kanaan, termasuk Yakub ayahnya juga, saudara saya, mengalami kelaparan 2 tahun sudah dialami, masih 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Kita lihat kehidupan ini, kehidupan Yusuf ini. Itu tadi yang saya katakan, kehidupan yang digembalakan ini, sekalipun dia harus mengalami suatu penderitaan yang luar biasa. Tapi sekarang ternyata dia, akhirnya dia harus memelihara kehidupan. Memberikan pemeliharaan. Jadi kehidupan yang tergembala itu bisa diharapkan menjadi berkat sekalipun kehidupan itu tersakiti lebih dulu, mengalami suatu penderitaan lebih dulu. Tapi kita bisa melihat Yusuf dengan sangat-sangat menyadari, mengerti ini. Aku sampai sih bukan karena kamu, dia katakan. Bukan karena kamu, karena Allah. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Ini kehidupan Yusuf, di kehidupan yang betul-betul tergembala. Dan itu sebabnya, saudaraku, dalam tulisannya selanjutnya dia berpesan kepada saudara-saudaranya. Pasal 46, saudaraku. Ya. Pasal yang ke-46 ayat yang ke-31. Ya, ini pesan dari Yusuf kalau nanti sewaktu-waktu Fir'aun ini bertanya. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, Aku mau menghadap Fir'aun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apa? Ini ada tujuan, ada maksud. Kenapa? Sebab supaya kamu diizinkan, boleh tinggal di Goshen. Ya. Yang kedua, karena orang Mesir itu, ya dia tidak senang dengan gembala ternak ini. Ya. Ayat 33, perhatikan. Apabila Fir'aun memanggil kamu dan bertanya apakah pekerjaanmu, maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Ini perhatikan. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir, termasuk Fir'aun.
Jadi memang dunia ini tidak senang. Sistem dunia ini tidak senang dengan penggembalaan, sistem penggembalaan ini. Ini kita lihat dari sini. Tapi bagaimana arifnya, bijaksananya Yusuf ini untuk supaya kaumnya itu, saudara-saudara dan keluarganya, keluarga ayahnya bisa dekat dengan Yusuf. Sebab Yusuf bagaikan seorang gembala yang ingin menunjukkan tanggung jawabnya. Ya, dalam pengajaran mempelai, bahwa dalam studi Yusuf ini, bahwa Yusuf ini adalah gambar dari gereja mempelai. Ya, mungkin ini sulit untuk bisa diterima, tapi saya juga meyakini itu, dengan mimpi-mimpinya mulai sejak dia masih bersama ayahnya, ya, sampai mimpi yang dia jelaskan kepada Fir'aun yang membawa Yusuf yang menjadi orang yang kedua setelah Fir'aun. Ya, karena mimpi-mimpinya ini. Ya, itu sebabnya saya tadi mengatakan Yusuf ini adalah contoh kehidupan yang betul-betul tergembala. Dan pada akhirnya dia harus menggembalakan seluruh Mesir yang berkaitan dengan soal ekonomi. Termasuk juga anak keluarga dari ayahnya semua. Dia carikan tempat yang baik, yang cocok untuk siapa? Untuk keluarganya. Kenapa? Karena keluarganya adalah keluarga gembala, pemelihara ternak, kambing, dan domba. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Coba kita akan baca. Ya. Bagaimana ketika Yusuf dia menghadap kepada Fir'aun, ya. Ayat yang ke-18 dari Kejadian pasal yang ke-45. Ya. Atau ayat 16 ya. Ketika dalam istana Fir'aun terdengarlah kabar bahwa saudaranya Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu, dan pergilah ke tanah Kanaan, jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dan tanah dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Fir'aun. Juga diberikan kepada mereka bekal di perjalanan. Dan Tuhan lewat Yusuf sudah memilihkan tempat di Goshen. Tempat yang cocok untuk binatang-binatang ternaknya. Untuk supaya kelangsungan penggembalaan itu bisa terjadi. Dan sekaligus saya yakin dengan dekatnya mereka dengan Yusuf ini, supaya betul-betul baik Yusuf, sekalipun dia yang memelihara, dia juga merasa tergembala ini. Sebab saat itu Yakub masih ada. Bapaknya masih ada. Puji Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Itu sebabnya kenapa? Ya, kenapa pentingnya penggembalaan ini? Untuk supaya terjadi suatu pemeliharaan.
supaya domba-domba itu tidak beredar-edar untuk mencari jalannya sendiri, tidak mencari rumputnya sendiri, sehingga dia terpisah, saudara sekalian. Nah, ini yang saya ingin tunjukkan kepada kita semua. Kita tunjukkan, ya. Tadi saya mengatakan, kenapa Tuhan Yesus dilahirkan di kandang, bukan menunjuk kemiskinan, bukan menunjuk kesederhanaan, tapi lebih dari itu, ingin menunjukkan penggembalaan, ya, kepada kita sekarang. Yesus dan juga pernah bagian anak domba yang dilahirkan, dia digembalakan dalam kandang. Tapi dia juga adalah gembala yang akan menggembalakan umatnya, saudara sekalian. Ya. Untuk apa tujuannya? Untuk supaya jemaat di akhir zaman ini, sekalipun saya harus mengatakan, tadi saya sudah mengatakan, gereja tidak suka. Dia lebih suka dengan sistem dunia. Ibadah yang mengejar kemakmuran, tadi saya mengatakan, yang mengejar hiburan tapi tidak memperhatikan yang sesungguhnya Tuhan itu ingin mempersiapkan kehidupan kita sejak masih bayi, tetap berada dalam kandang pengembalaan, supaya jemaat atau domba-domba itu tergembala dengan benar dan baik, supaya domba-domba dan jemaat itu bisa tergembala dengan baik. Artinya apa? Ya, artinya adalah untuk supaya domba-domba itu selalu berada dalam penggembalaan, sebab kandang penggembalaan itu adalah tempat pertumbuhan rohani dari selamat kita ketika kita masih bayi rohani sampai menjadi sempurna, yaitu dewasa rohani, sampai sewaktu-waktu kita menjadi sama mulia seperti Yesus. Ini saudara sekalian. Coba kita merenung sejenak. Kita merenungkan bagaimana Tuhan itu mempersiapkan kehidupan kita dalam kandang penggembalaan, mulai dari bayi rohani sampai menjadi dewasa rohani, sampai kita menjadi sama mulia seperti Yesus mulia adanya. Itu yang pertama. Supaya selalu berada di kandang penggembalaan. Yang kedua, saudaraku, adalah supaya selalu makan firman penggembalaan. Ya. Dibaringkan di atas rumput yang hijau. Kita dibawa ke air yang tenang. Supaya kita terpelihara. Coba ini dibaca. Ya, dibaca. Mazmur pasal yang ke-23. Ini ayat yang tidak asing buat kita. Ya. Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23. Ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, dan seterusnya. Kita selalu, dalam kandang itu kita selalu akan makan firman penggembalaan, rumput yang hijau yang gembala sudah sediakan. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, Injil Yohanes pasal yang ke-10, ya, Injil Yohanes pasal yang ke-10, saudaraku. Ya.
Ayat yang ketiga. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berada di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia dan mereka mengenal suaranya. Tetapi, dan selanjutnya, saudaraku, dan kita bisa melihat bagaimana dalam kandang penggembala Tuhan itu menuntun, membawa gembala, itu Tuhan Yesus, dia menunjukkan di sini dia sebagai seorang gembala kandang dan tidak, ya, dia sungguh-sungguh dia berjalan di depan saudaraku untuk supaya domba-domba bisa mengikuti. Dibawa keluar untuk apa? Untuk bisa menikmati rumput yang hijau. Dan gembala-gembala, ya, dengan bahasanya gembala, saya sekalian, maka domba-domba itu mendengarkan suaranya. Ini seperti hanya Daud tadi saya katakan bahwa dia mengakui Allah itu, Tuhan itu gembala. Dan Allah itu membawa kepada rumput yang hijau, di padang yang berumput hijau, dan membimbing ke air yang tenang, untuk supaya terjadi pemeliharaan sekalian. Ya, jadi untuk apa, saudaraku? Untuk supaya domba-domba itu tergembala dengan baik dan benar, saudaraku. Ya, supaya domba-domba itu tergembala dengan baik dan benar, saudaraku, seperti ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar. Jadi tergembala itu dengan baik dan benar itu seperti ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar. Nanti besok kita akan lanjutkan, saudaraku, ya, seberapa yang kita bisa jelaskan. Jadi saya ingin mengulangi bahwa pentingnya penggembalaan itu, saudaraku, untuk supaya kita terpelihara dan tidak beredar-edar. Sebab apa? Sebab di kandang penggembalaan tadi saya mengatakan, di sana kita bisa menikmati makanan firman penggembalaan, akan menikmati rumput yang hijau, saudara sekalian. Nah, kalau kita di sana bisa tergembala, itu maka kita digambarkan seperti ranting. Kita bisa menikmati rumput yang hijau itu. Ya, antara domba dan gembala ada suatu hubungan yang baik, yang mesra, maka digambarkan seperti ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar. Saudara sekalian, kalau ranting itu melekat pada pokok anggur, pada pokok, maka kita betul-betul akan terpelihara. Tapi sebaliknya, kalau kita beredar-edar, bagikan ranting yang terlepas dari pokok, sehebat apapun juga ranting itu, kalau kita melepaskan penggembalaan, maka kita akan menjadi layu dan kering, dan pada akhirnya kita akan dibakar. Kita binasa. Kita akan terhilang untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kepada kita, saya ingin menekankan ini, betapa pentingnya untuk kita tetap dalam kandang penggembalaan. Jangan kita beredar-edar. Jangan coba kita beredar-edar lalu kita tinggalkan kandang penggembalaan. Kita akan binasa, saudara. Kita akan binasa. Sebab apa? Ada gembala dalam kandang itu. Di atas gembala itu ada gembala yang agung. Atau mungkin kan, iya om, karena gembala gini, ya, macam-macam. Iya kita tahu. Gembala juga manusia ada kekurangan. Tapi ingat, di atas gembala itu ada gembala agung.
Nanti kekurangan gembala-gembala ini akan mendapatkan koreksi langsung dari gembala agung. Bukan hak kita untuk menghakimi gembala kita. Bukan hak kita untuk menghakimi pendeta. Bukan hak kita untuk menghakimi hamba Tuhan. Masing-masing ada bagian. Yang terpenting adalah ketika kita ditempatkan sebagai jemaat, sebagai domba, biar kita mendengar suara gembala. Ya. Taat dan dengar-dengaran kepada gembala yang dipercayakan untuk menggembalakan kita. Saudara sekalian, maka kalau kita menempatkan sebagai domba yang tergembala, kita akan terpelihara. Contohnya Yusuf ini. Yusuf dengan saudaranya yang pernah dijual ke Mesir ini. Karena dia tergembala sejak bersama-sama orang tuanya. Dia terpelihara, dia terlindungi. Dia aman, sekalipun dia harus menghadapi sengsara, dijual oleh saudaranya, lalu dia keluar di keluarga Potifar, dia difitnah, lalu dia dipenjara, tapi justru kesusahan-kesusahan dalam penggembalaan, ya dia menempati sebagai domba itu, dia harus menghadapi kesusahan-kesusahan, tapi justru dari kesusahan itulah, maka Tuhan tidak membiarkan Yusuf saat itu. Melalui mimpi yang dimimpikan oleh Fir'aun ini, maka Allah memakai Yusuf ini untuk menjelaskan mimpi. Maka Yusuf ini, dia sudah menjalani proses kematian, kebangkitan, maka dia dipermuliakan sebagai tuan atas seluruh Mesir saat itu. Dimuliakan. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita suka dan kita tergembala dalam kandang penggembalaan. Kematian, ya kita alami. Kebangkitan pasti kita alami. Sewaktu-waktu juga kita akan dipermuliakan dalam kemuliaan bersama Tuhan. Dan Tuhan akan menggiring kita untuk kita mengalami kesukaan yang tanpa batas. Dan Dia adalah Gembala Agung yang akan menghapuskan air mata kita. Air mata kita ini di dunia terbatas. Ya, paling ya seumur hidup kita. Tapi dibandingkan dengan kebahagiaan, kemuliaan yang Tuhan sediakan itu sama sekali tidak sebanding, saudara sekalian. Itu sebabnya saya sangat bersuka cita. Menjadi kehidupan yang digembalakan dan tergembala mulai dari seorang gembala. Harus tergembala dan sampai kepada seluruh jemaat yang ada, dombanya Tuhan harus tergembala. Maka kita akan mendapatkan pertumbuhan, akan mendapatkan kehidupan. Sebab apa? Sebab seperti ranting yang selalu melekat pada pokok anggur yang benar. Melekat pada pokok anggur yang benar. Setelah kita mulai dari bayi, remaja, muda, dewasa, dan terus kita jalani ini, terus kita melekat, kita akan mendapatkan pertumbuhannya. Yohanes pasal 15. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15, kita akan membaca ayat yang keempat mulai. Ya, tadi saya mengatakan bahwa kehidupan yang tergembala dengan baik dan benar ini bagaikan ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah
jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jangankan berbuah. Dia akan menjadi layu dan kering. Kalau kita tidak tinggal atau melekat pada pokok anggur. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan yang mengatakan, di luar aku, di luar penggembalaan. Kalau kita terpisah daripada pokok ini, Tuhan mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya tanggung sendiri. Artinya tidak ada yang bertanggung jawab atas keselamatan jiwa. Saudara sekalian. Ini Tuhan yang mengatakan. Ya itu sebabnya, biar ini menjadi peringatan. Perhatian buat kita betapa pentingnya. Ya, penggembalaan. Firman penggembalaan. Supaya kita sungguh-sungguh kita mendapatkan suatu pertumbuhan. Pertumbuhan yang sehat. Pertumbuhan yang sehat dalam suratan Efesus, saudaraku, di sana nanti kita akan melihat, saudaraku, bagaimana pertumbuhan itu. Kalau tadi saya mengatakan, saudaraku, seperti carang yang mendapatkan pertumbuhan dari pokok, seperti tubuh juga tidak akan bisa hidup tanpa ada kepala. Saudara sekalian, tubuh tidak akan bisa hidup tanpa adanya kepala. Ini penggembalaan. Kita diarahkan. Kita mendapatkan pertumbuhan. Kalau tubuh itu dari kepala, ya tidak ada kalau kita tubuh, kalau kita sakit atau orang sakit di rumah sakit itu, kalau umpamanya yang ada yang dikatakan operasi jantung, ya ada. Ya ada. Ada operasi liver atau apa, atau bagian tubuh yang lain. Tapi tidak akan pernah ada yang namanya operasi potong leher. Dia tidak akan hidup. Tidak akan hidup. Tidak. Kenapa? Karena terpisah. Kepala itu terpisah dari tubuh. Kalau tubuh terpisah dari kepala, dia pasti mati. Saya beberapa kali melihat orang yang dihukum pancung. Ya, begitu dia dipancung, ya sudah. Dia terpisah dari kepala, ya dia mati. Ya, itu sebabnya, biarlah kita tetap melekat sebagai ranting, melekat pada pokok. Tapi sebagai tubuh, kita membutuhkan kepala. Harus tetap melekat pada kepala. Tubuh jangan karena merasa kuat, merasa hebat kalau dia melepaskan kepala. Dia pasti mati. Pasti mati. Itu sebabnya penggembalaan ini akan membawa pertumbuhan kepada kita. Pertumbuhan antara ranting, pokok dan ranting, tapi juga pertumbuhan antara tubuh kepala dan tubuh ini. Ayat yang terakhir. Dalam Efesus, suratan Efesus 1, ya kalau tidak salah, mudah-mudahan benar ini. Efesus fase yang keempat, Efesus fase yang keempat, ya, Efesus fase yang keempat ayat yang ke-15. Ya. Nanti sudah bisa baca mulai ayat 11, ini tentang 5 jabatan, 5 jabatan ini. Atau lebih baik saya baca ayat 11 mulai. Efesus fase 4 ayat yang ke-11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman
dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini tujuan kenapa kita ini harus tergembala di sana. Supaya kita tidak bisa diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang membawa kepada kebinasaan kepada kita. Perhatikan ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, ya, berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Ini ingat, kebenaran di dalam kasih, bukan kebenaran dari diri sendiri, bukan kebenaran dari gereja, bukan kebenaran dari organisasi, tapi kebenaran di dalam kasih. Kalau kita teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, maka kita bertumbuh ke dalam segala hal. Kita bertumbuh ke dalam segala hal, seperti hanya ranting yang melekat pada pokok sagu. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Menerima pertumbuhannya. Seperti ranting yang melekat pada pokok, dia akan menerima pertumbuhannya. Seperti hanya tubuh dengan kepala. Ini ada tujuannya. Di kandang penggembalaan ini untuk supaya membuat atau sidang jemaat domba bertumbuh sampai menjadi dewasa ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, tapi Dia juga gembala yang agung, pemelihara jiwa kita semua. Amin, saudara sekalian. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita, dan besok kita akan lanjutkan dalam ibadah doa penyembahan. Tuhan memberkati kita semua. Ya, kita akan melakukan pujian yang tadi, ya, Gembala yang pengasih. Gembalaku, Gembala yang pengasih, Kaulah yang tahu hidupku sesat tersisih. Dari atas. Gembalaku, Gembala yang pengasih, perhatianmu terhadapku tak berpamrih. Komplain yang ketiga. Gembalaku, Kau yang telah mengorbankan genap hidupmu agar ku diselamatkan. Kau yang mencari hidupku, bawa pada kebenaran. Sungguh Kau penyelamatku dari kebinasaan. Gembalaku, Gembala yang penuh kasih,
ingin aku bersamamu selamanya. Kau yang mencari hidupku, kau yang mencari hidupku, bawa pada kebenaran. Sungguh kau penyelamatku dari kebinasaan. Gembalaku, gembala yang penuh kasih, ingin aku bersamamu selamanya. Kita tundukkan kepala sambil kita merenungkan firman Tuhan dan pujian yang baru kita pujikan ini. Mungkin sederhana, bahkan apa yang selama ini kita tekuni, orang menganggap penggembalaan bukan sesuatu, bukan apa-apa, ya gitu-gitu aja, sulit berkembang dan semua, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi bagi kita yang tahu dalam hal ini, pentingnya penggembalaan ini, justru ini keuntungan buat kita. Kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Ya, untuk betul-betul kita diarahkan lewat firman penggembalaan ini, dalam kandang penggembalaan ini, diarahkan kepada Dia yang ada kepala, tapi Dia juga yang ada gembala agung pemelihara jiwa kita. Dan Dia juga akan datang kembali untuk menggiring kita, membawa kita kepada kebahagiaan tanpa tetesan air mata. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh mengerjakan hati, pikiran, dan angan-angan kami. Untuk kami semakin hari, semakin kami digembalakan, dan semakin kami tergembala oleh firman-Mu. Sebab kami tahu lewat firman ada kepastian dalam kehidupan kami untuk ada kebahagiaan bersama Engkau. Sekalipun kami harus menghadapi seperti apa yang dihadapi oleh Yusuf, apa yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan yang lain. Tapi biarlah itu akan membawa kepada satu kemuliaan yang tanpa batas Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk berkat-Mu pada sore malam hari ini, dalam ibadah PA pada saat ini Tuhan. Biar kami simpan dalam hati dan mengerjakan hati kami dan menjadi iman, dan sungguh kami boleh praktekkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ampuni hamba-Mu sebagai yang dipercaya untuk menggembalakan sidang-Mu, sidang jemaat-Mu, domba-domba-Mu. Ampuni juga kepada domba-domba-Mu, kepada sidang jemaat-Mu yang mungkin sempat menganggap enteng remeh penggembalaan ini. Ampuni, dan sekarang bawa kami kembali kepada Gembala Agung pemelihara jiwa untuk kehidupan kami Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh terpelihara dan kami tidak pernah terpisahkan lagi dengan Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan, melekat seperti carang kepada pokok anggur yang benar, seperti tubuh yang tetap melekat pada kepala, untuk supaya kami tetap hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Biar Tuhan tetap jaga, pelihara, lindungi, dan memberkati anak-anak-Mu mulai dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaannya, sampai pun dalam ibadah dan pelayanannya kepada Engkau Tuhan. Berkatkan semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang susah
Jika di antara saudara sidang jemaat ada yang susah, Tuhan hiburkan. Yang sakit, Tuhan jamah dengan kuasa bilur-Mu supaya menjadi sembuh. Yang dalam masalah dan persoalan, biar Tuhan juga yang menyelesaikan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan juga buka jalan. Yang sudah bekerja, Tuhan juga semakin memberkati, baik di kota, di luar kota, maupun di luar pulau, bahkan di luar negeri sekalipun. Biar Tuhan memelihara semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi kehidupan sidang jemaat-Mu dalam bentuk sakit, penyakit, atau virus apapun juga yang coba mengganggu, Tuhan, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami yakin dan percaya Engkau sudah memberikan pertolongan yang ajaib kepada kami. Ibadah-ibadah kami tetap kami serahkan ke tangan-Mu. Kami merindukan Tuhan untuk sekali waktu kami juga bukan hanya lewat siaran tunda semacam ini, tapi kami juga rindu untuk bisa secara fisik bisa bertemu dengan jemaat-Mu, biar Tuhan yang mengatur, biar kehendak Tuhan yang terjadi, dan itu sebabnya Tuhan, biarlah Tuhan seperti kerinduan kami semua untuk supaya virus ini, penyakit ini, pandemi ini segera berlalu di atas bumi Indonesia, khususnya di kota Surabaya ini, supaya umat ketebusan-Mu bisa leluasa untuk bisa beribadah kepada Engkau. Namun demikian, biarlah kami belajar tetap mensyukuri dengan apa yang Engkau izinkan, yang kami sedang hadapi di hari-hari ini, untuk membawa kehidupan kami semakin mandiri di hadapan Engkau. Terima kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, yang kami cintai, biar Tuhan juga tetap memberkati, menjauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Dengan adanya pandemi ini menimbulkan kerusuhan, menimbulkan ketidakpuasan, tapi sebaliknya Tuhan, biarlah Tuhan dengan roh damai sejahtera, supaya di situasi yang semacam ini, rakyat dan bangsa Indonesia tetap aman dan damai Tuhan. Itu sebabnya pakai para pemimpin, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat sampai daerah, berikan hikmat akal budi Tuhan untuk mampu memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi Tuhan. Sebelum kami berpisah, Tuhan, kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke tangan-Mu, biar Tuhan tetap jaga, pelihara, lindungi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati kami sekalian saat ini, sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Demikianlah rangkaian ibadah pada sore malam hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Ya, salam untuk seluruh sidang jemaat, mulai dari anak-anak sampai yang paling sepuh sekalipun. Tetap kita jaga komunikasi, kita tetap saling mendoakan, jaga kesehatan saku, untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, salam kasih dalam Kristus untuk seluruh sidang jemaat semua. Haleluya. Amin.